Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتعظيما توحيدا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فإن الملائكة لتضع أجنحتهم لطالب علم رضا بما يصنع. أما بعد, Alhamdulillah, tiada kata yang lebih tepat, tiada ungkapan yang lebih layak untuk seorang hamba ucapkan melainkan rasa syukurnya kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Baik itu kenikmatan yang dapat kita rasakan dan kita lihat dengan anggota badan kita, maupun kenikmatan yang hanya dapat kita rasakan dengan benak dan dalam diri kita. Kenikmatan zahir maupun batin kita, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan secara cuma-cuma tanpa ada pungutan biaya setelahnya. Maka sudah seyogyanya bagi kita selaku umat Nabi Muhammad dan juga hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz bin Jabal, sahabatku, apakah engkau tahu hak Allah atas para hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Qala Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu, Kanjeng Rasul. Saya tidak tahu. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, "Haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Agar hendaknya mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal 5 kali, 5 waktu. Ini yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pertegas dalam Al-Qur'anul Karim, "Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta." yakni waktu-waktunya telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla.
dan kita tidak bisa mangkir dari waktu-waktu tersebut. Kemudian setelahnya Rasulullah SAW menjelaskan jika hamba tersebut merealisasikan tauhid, merealisasikan ibadahnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata, maka hamba itu akan memiliki hak. Meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kewajiban untuk menunaikan hak tersebut, akan tetapi ini adalah bentuk daripada tafaddulan minallahi azza wa jalla li ibadihi. Adalah bentuk keutamaan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut, yaitu alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Agar tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang tidak berbuat kesyirikan. Baik itu syirik besar maupun syirik yang kecil. Karena kesyirikan menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sekutu yang lainnya, ini merupakan kezaliman yang sangat besar dan Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni kesyirikan tersebut. Berkata dan di dalam kisah orang saleh Luqman yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Luqman berkata kepada anaknya, "Innasyirka la zulmun 'azim." Sesungguhnya kesyirikan itu la zulmun, sungguh-sungguh benar kezaliman yang nyata. Oleh karenanya hendaknya kita senantiasa merealisasikan tauhid tersebut, baik itu dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, maupun tindak tanduk kita. Kemudian setelahnya salawat serta salam semoga senantiasa teriringkan kepada baginda besar kita, suri tauladan, Nabi Agung yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan kita berbagai hal, baik itu di dalam hal-hal ibadah maupun hal-hal yang bersifatnya muamalah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amanah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wahai sahabatku Umar, apabila engkau telah membebaskan Baitul Maqdis, apabila engkau telah membebaskan satu daratan yang mana di sana dipenuhi dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka jangan pernah engkau ganggu tempat ibadah mereka. Dan inilah bentuk toleransi dari Rasulullah SAW. Bukan berarti kita memasuki tempat-tempat ibadah mereka. Bukan berarti kita ikut-ikut perayaan mereka. Akan tapi kita biarkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinan yang mereka miliki. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang beberapa sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk Allah Azza wa Jalla yang sama-sama kita takuti bersama. Tidak lain dan tidak bukan adalah neraka. Yang mana makhluk tersebut telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya berikan sifat-sifat. Di antaranya di dalamnya terdapat ular-ular yang mana tubuh dari ular tersebut sebesar leher al-ba'ir, sebesar leher unta yang sedang hamil. Begitu pula di sana akan ada kalajengking yang mana besarnya itu seperti satu ekor keledai. Dan apabila kalajengking dan ular itu memberikan bisanya, menyengat tubuh kita, maka tubuh kita tidak akan sembuh selama 40 tahun lamanya. Maka pada kesempatan malam hari ini kita masih membahas lanjutan daripada sifat-sifat neraka yang telah disebutkan oleh redaksi dan narasi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirangkum di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan-peringatan bagi orang-orang yang lalai. Karena kita semua lalai. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini kecuali dia adalah lalai. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali mereka yang disayangi hatinya dan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki sifat yang berikutnya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala jaa Jibril ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sa'ati ma kana yatihi fiha mutaghayyir laun. Dan ini sudah kita bahas. Ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah
dan wajah beliau berubah. Wajah malaikat Jibril berubah menjadi merah. Ini pertanda bahwa malaikat Jibril sedang tidak dalam keadaan yang baik. Maka setelahnya Nabi SAW pun bertanya, wahai malaikat Jibril, mali araka mutaghayyirul laun. Apa yang terjadi? Kok wajah Anda berubah? Tidak seperti biasanya. Ketika malaikat Jibril memberikan wahyu, mengantarkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, maka wajahnya berseri-seri. Tapi ini kok berbeda? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril untuk menyampaikan satu wahyu yang mana merupakan kabar buruk bagi umat Islam. Kabar buruk bagi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjelaskan tentang beberapa sifat-sifat di dalam api neraka. Di antaranya adalah bila mana pakaian dari penduduk neraka itu digantungkan bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi, lama tajami'u ahli al-ardi min natniha wa harriha. Maka seluruh penduduk bumi ini, maka mereka akan meninggal dunia karena saking panas dan juga gersangnya api tersebut. Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyya, dan demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, yaitu menjadi nabi dan rasul. Law anna dhira'an minas silsilah alladhi dzakarahu Allah Ta'ala fi kitabihi wada'a ala jabalin. Kalau seandainya ada satu baju zirah perang. Baju zirah ini terbuat dari besi. Bukan baju yang biasa kita kenakan dari kain. Tidak. Akan tetapi terbuat dari besi, yang mana besi tersebut tidak akan tertembus dengan yang namanya peluru. Tidak akan tertembus dengan yang namanya panah. Kecuali dengan menggunakan alat peperangan yang modern misalnya. Maka bila mana baju zirah tersebut dikalungkan ala jabalin, di atas gunung, la dhaba hatta yablughal ardus sabi'ah, maka baju zirah itu pun akan meleleh sampai ke dasar bumi, yaitu lapisan yang ketujuh. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan di sini, malaikat Jibril menjelaskan satu ayat kepada Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Neraka Jahannam. Neraka itu memiliki 7 lapis pintu. Likulli babin, di setiap pintu tersebut, babin minhum juz'un maqsum. Di setiap pintu itu terdapat bagian-bagiannya yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar. Allah Azza wa Jalla menegaskan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ketika orang-orang kafir itu digiring ila jahannam zumara, untuk masuk ke dalam api neraka Jahannam. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, hingga akhirnya ketika mereka mendatangi neraka Jahannam tersebut, wa qala lahum khazanatuha, maka penjaga yang ada di dalam api tersebut akan mengatakan, wa qila lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang utusan kepada kalian, yatluna alaikum ayati rabbikum, telah membacakan ayat-ayat Allah, telah membacakan ayat-ayat Tuhan kalian, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mereka pun telah mewanti-wanti kalian, telah menghimbau kalian untuk pertemuan di hari ini. Qalu bala, maka para penduduk itu akan mengatakan, benar, tentu saja kami telah mendengarkan hal tersebut. Ada seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, tapi kita tidak mengikutinya. Qalu asatirul awwalin, mereka mengatakan Nabi Muhammad ini
adalah orang yang pandai untuk berdongeng. Hingga akhirnya mereka mengatakan Al-Quran adalah karangan dari Nabi Muhammad SAW. Maka di antara hikmah ketika Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Muhammad SAW sebagai nabiyan ummiyan yang tidak pandai menulis dan tidak pandai membaca, sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang kufar, sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang musyrikin bahwa Al-Quran ini bukan karya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Akan tetapi azab akan dibangunkan, azab akan didirikan, akan ditegakkan bagi orang-orang yang zalim. Zalim kepada siapa? Zalim terhadap dirinya sendiri. Kita semua ini adalah zalim untuk diri kita sendiri. Bukan Allah yang zalim kepada kita. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Sekali-kali Allah tidak pernah menzalimi kalian, tapi kalian sendiri yang menzalimi diri kalian. Kemudian setelahnya malaikat Jibril tetap terus menjelaskan minar rijali wan nisa. Faqal, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, ahyaka abwabina hadhihi? Apakah pintu neraka tersebut seperti pintu yang kita miliki? Pintu masjid ini misalnya, pintu rumah kita misalnya, pintu gubuk di depan rumah kita misalnya. Seperti apa wahai Jibril? Qala la. Pintu tersebut bukan pintu yang kita miliki. Walakinnaha maftuhatun ba'duha asfala min ba'd. Akan tetapi pintu itu terbuka. Maka di antara i'jazul lughah atau balaghah dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat. Dan ini menunjukkan bahwasanya neraka tersebut akan senantiasa terbuka. Mengapa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu tersebut dan membiarkannya tetap terbuka? Agar para penduduk neraka tersebut merasakan hawa panasnya api neraka dari kejauhan. Berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika orang-orang yang bertakwa itu digiring untuk masuk ke dalam surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika orang-orang bertakwa itu digiring untuk masuk ke dalam surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga tersebut. Ini menandakan bahwasanya pintu surga tadinya tertutup. Kemudian ketika para orang-orang bertakwa itu ingin masuk ke dalam surga, Allah akan bukakan sedikit demi sedikit. Sebagai bentuk taswid, sebagai bentuk kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa tersebut. Semakin rindu, nasimnya saja sudah nikmat. Hawa anginnya saja sudah lezat. Lalu bagaimana saat kita memasuki surga tersebut? Lakinnaha maftuhatun ba'duha asfala min ba'd. Neraka itu terbuka. Di bawahnya ada beberapa pintu yang lain. Min babin ila babin masiratu sab'ina sanah. Dari satu pintu ke pintu yang lain memakan waktu 70 tahun lamanya untuk kita bisa sampai ke pintu tersebut. Kullu babin minha ashaddu harran min alladhi yalihi 70 dhi'fa. Dan satu pintu dengan pintu yang lain, level 1 dengan level yang kedua, maka perbedaannya adalah 70 kali lipat panas dari api tersebut. Maka semakin tinggi level, semakin rendah level api neraka tersebut, maka tingkat kepanasannya akan semakin tinggi. Yusaqu a'da'ullahi ilaiha, yaitu musuh-musuh Allah dari orang-orang kufar, dari orang-orang musyrikin, yang mana menduakan Allah Subhanahu wa taala
dan tidak mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus. Fa idzan tahu ila babiha, ketika mereka telah memasuki pintu tersebut, istaqbalathumuz zabaniyata bil aghlali was salasil, maka penjaga api neraka itu akan mengunjungi mereka dan mereka akan diberikan borgol, akan diberikan rantai yang mana mereka akan terikat selalu di dalamnya. Fatasallakas silsilatu fi famihi wa takharraja min duburihi, maka rantai itu pun memasuki mulutnya. Wa takhruju min duburihi, kemudian rantai-rantai yang sangat panas tersebut akan keluar dari duburnya, akan keluar dari kemaluannya. Dan ini menunjukkan bahwasanya azab itu akan semakin pedih, akan semakin nyata bagi orang-orang yang mendurhakakan Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu yaduhu al-yusra ila unuqihi. Kemudian tangan kirinya akan dikalungkan ke lehernya. Wa tadkhulu yadahu al-yumna fi fuadihi fatanzi'u min baini katifaihi. Kemudian tangan sebelah kanannya. Wa tadkhulu yaduhu al-yumna fi fuadihi. Tangan kanannya akan merobek jantungnya, akan merobek hatinya. Fatanza'u min baini katifaihi. Kemudian akan merobek bagian dua ketiaknya, dua pundaknya. Wa tushaddu bis salasil wa yuqranu kullu adami ma'a syaitanin fi silsilah. Maka setiap orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala akan bersama syaitan, akan bersama apa yang dia ikutkan. Wa yushabu ala wajhihi wa tadribuhu al-malaikatu bimaqami'in min hadid. Kemudian para malaikat itu pun akan memukul mereka dengan cambuk-cambuk yang terbuat dari besi. Kita saat melihat kuda dicambuk dengan cambuk yang terbuat dari kayu saja, yang terbuat dari kain saja, yang terbuat dari benang saja, kita iba melihat kuda tersebut. Lalu bagaimana ini cambuknya terbuat dari besi? Maka tidak ada lagi keselamatan bagi orang-orang durhaka tersebut. Tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi solusi bagi orang-orang itu akan keluar dari api neraka. Allah Azza wa Jalla menegaskan, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar, u'idu fiha, dikembalikan lagi. Wa qila lahum, dan mereka akan dikatakan, dzuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah azab yang dahulu kala sempat kalian dustakan. Azab yang dahulu kala sempat kalian sepelekan. Azab yang dahulu kala sempat kalian tidak fikirkan. Inilah kejadian. Wa'adallahi haq. Janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar. Wa'adallahi haq. Maka tidak ada jalan keluar bagi orang-orang durhaka di hari tersebut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sukkanu hadhil abwab. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapa para penghuni neraka tersebut? Faqal, ammal babul asfalu fa fihil munafiqun. Adapun pintu yang paling bawah, pintu yang levelnya paling bawah, paling rendah, mendekati bumi, fa fihil munafiqun. Maka mereka adalah orang-orang yang munafik. Allah Azza wa Jalla menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Orang-orang munafik itu akan senantiasa berbuat tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang telah menipu mereka. Wa idza qamu, dan ini merupakan tanda orang munafik yang Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah idza qamu ila shalat,
ketika mereka hendak mendirikan salat. Qamu kusala, mereka berdiri dengan malas-malasan. Mereka berdiri dengan sempoyongan. Mereka berdiri dengan mata yang terkantuk-kantuk. Mereka berdiri dengan tanpa ada tenaga di dalam diri tersebut. Kemudian yang kedua, yura'unan nas. Mereka ingin dilihat oleh manusia. Ingin dilihat oleh mertuanya. Ingin dilihat oleh ustadznya. Ingin dilihat oleh ayah ibunya. Yura'unan nas. Kemudian ciri yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak akan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla melainkan dengan jumlah yang sangat sedikit. Yang pertama adalah orang-orang yang munafik. Wa min kufri min ashabil maidah, dan di antara orang-orang yang kufur dari ashabul maidah. Wa alu fir'aun, dan keluarga Fir'aun. Wasmuhal hawiyah, yaitu pintu yang pertama bernama Hawiyah. Wa ma adraka ma hawiyah. Apa itu Hawiyah? Hawiyah adalah pintu yang paling rendah dari api neraka. Kemudian malaikat Jibril masih terus menjelaskan. Wal babus tsani fihil musyrikun. Kemudian di atas orang-orang yang munafik adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wasmuhul jahim. Nama neraka tersebut adalah neraka jahim. Kenapa orang-orang munafik dahulu yang berada di level terendah? Karena orang-orang munafik menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya, kemudian menampakkan selain dari apa yang ada di dalam hatinya. Dan bahkan para ulama menjelaskan bahwasanya ciri-ciri orang munafik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah an-nifaqul i'tiqadi, munafik secara akidah. Kemudian yang kedua adalah an-nifaqul amali, yaitu munafik di dalam muamalah. Seringkali kita memiliki ungkapan jangan munafik kamu, ya. Dan ini merupakan ungkapan yang berkaitan dengan apa? An-nifaqul amali. Yang mana Rasulullah SAW telah jelaskan dalam sabda yang mulia, ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda bagi orang yang munafik ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berkata, dia senantiasa berdusta. Itu tanda yang pertama. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia senantiasa menyelisihi dan janji tersebut. Oleh karenanya, saat kita berjanji, maka usahakan libatkan masyiatullah di dalam janji kita. Libatkan kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalam janji yang kita ucapkan. Pada suatu ketika Rasulullah SAW ditantang oleh orang-orang kufar dan orang-orang musyrikin kala itu. Ingin memberikan satu ayat, orang-orang kufar dan orang-orang musyrikun tersebut menantang Rasulullah untuk memberikan satu ayat kepada mereka. Hingga akhirnya Rasulullah SAW menjanjikan, ya, beberapa hari setelah itu. Akan tetapi wahyu pun tidak kunjung datang. Tidak mendatangi Rasulullah SAW. Kenapa wahyu itu tidak mendatangi Rasulullah SAW? Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada Rasulullah, dan ini teguran untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Illa ayyasha Allah wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan." Jangan sekali-kali kalian mengatakan, sungguh aku akan melakukan hal itu besok hari. Pasti saya lakukan. Ya. Tenang aja, nggak usah khawatir. Jangan pernah kita mengatakan hal tersebut. Illa ayyasha Allah. Kecuali ketika dilibatkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat kita melibatkan masyiatullah, insya Allah ungkapan kita
janji kita tidak akan terhitung dusta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu hadis yang mulia Rasulullah SAW bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir." Sesungguhnya kejujuran adalah mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal haq. Dan sesungguhnya kebajikan menunjukkan kepada kebenaran. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan seorang yang senantiasa mengatakan jujur, berlaku jujur dalam ucapannya, dalam tindakannya, maka Allah Azza wa Jalla akan menuliskan dia di akhir hidupnya, mereka adalah orang-orang yang jujur. Dan Allah akan masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kemudian bab yang kedua adalah orang-orang musyrikun yang bernama neraka jahim. Kemudian yang ketiga, fihi sabiun wasmuhu saqar, yaitu orang-orang as-sabiun yang memiliki nama neraka saqar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadar, lawahatun lil bashar, 'alaiha 19." Dan ini berada di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Muddatsir. Kemudian setelahnya bab yang keempat berisi iblis wa man tabi'ahu wal majus wasmuhu lagha. Pintu yang keempat diisi oleh iblis dan orang-orang yang mengikutinya. Yang mana sekarang kita kenal dengan satanisme. Yang memiliki dua segitiga. Segitiga mengarah ke bawah dan mengarah ke atas. Yang sekarang menjadi lambang negara haram Israel. Zionis la'natullahi alaihi. Dan ini mereka akan masuk ke dalam neraka yang mana merupakan pintu keempat dari neraka yang bernama Lava. Wal majus, dan orang-orang yang menyembah api. Dahulu kala ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menginginkan satu wahyu, menginginkan satu akidah yang benar, maka beliau menaiki perbukitan yang sangat tinggi. Kemudian melihat bintang gemintang yang sangat banyak. Kemudian dia mengatakan, inilah Tuhanku. Falamma afalat qala la uhibbul afilin. Ketika bintang-bintang itu hilang, kemudian digantikan dengan matahari. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, mengatakan, inilah Tuhan, lebih besar, lebih terang, lebih bagus, lebih indah dari sebelumnya. Kemudian saat sore hari, matahari pun menyingsing, digantikan dengan rembulan. Begitu terus seterusnya. Akhirnya Khalilullah mengatakan, Tuhanku adalah yang menciptakan seluruh alam semesta dan yang telah menciptakan diriku sendiri. Bukan patung-patung yang dibangun, bukan patung-patung yang dibuat oleh ayahku sendiri, bukan. Oleh karenanya, ketika Khalilullah Ibrahim alaihissalam diajak untuk melakukan pesta pora, hari jadi agamanya, hari jadi untuk menyembah patung dan juga al-majus, yaitu menyembah api. Akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, inni saqim, aku tidak mau, saya nggak mau ikut-ikutan, saya lagi pusing, saya lagi sakit. Maksudnya adalah sakit hatinya, bukan sakit badannya. Karena di dalam bahasa Arab, sakit badan, sakit yang terlihat dinamakan sebagai marid. Tapi sakit yang tidak terlihat dari dalam jiwa kita, maka dinamakan sebagai saqim. Dan ini diantara keindahan dari
bahasa Arab tersebut. Kemudian pintu yang kelima, fihil Yahud wasmuhul hutamah. Pintu yang kelima adalah orang-orang Yahudi yang mana sekarang sedang menindas kaum muslimin. Dan seminimal-minimalnya kita adalah mengingkari kemungkaran tersebut dengan hati kita. Karena Rasulullah SAW bersabda menjelaskan tentang level pengingkaran kemungkaran tersebut. Rasulullah SAW menjelaskan, man ra'a minkum munkaran. Barang siapa melihat satu kemungkaran, satu ketidakadilan, satu penjajahan, satu premanisme, falyughayyirhu biyadihi. Maka hendaknya dia mengubah dengan tangannya, mengubah dengan jabatannya, mengubah dengan kekuasaannya, mengubah dengan kekuatannya. Falyughayyirhu biyadihi. Ini adalah yang paling utama. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau seandainya dia tidak mampu untuk mengubah dengan kekuatan, dengan tangannya, minimal dengan lisannya. Minimal dengan apa? Kalau kata orang Cirebon, nyeletuk, Pak. Ya, nyeletuk itu ungkapan ketika kita tidak suka dengan perilaku kemungkaran tersebut. Ya. Minimal dengan lisan kita. Kalau dengan lisan saja kita takut, barangkali nanti kena undang-undang ITE, barangkali nanti kita ditangkap dan lain sebagainya, ya, maka fa illam yastati' fa biqalbihi. Maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu merupakan nilai keimanan terendah bagi seorang muslim. Minimal dengan hati kita. Hati kita menganggap bahwasanya penjajahan ini harus dimusnahkan sebagaimana yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar. Ya. Dan kita yakin bahwasanya nilai-nilai yang ada di dalam Undang-Undang Dasar yang kita miliki itu semuanya termasuk ke dalam norma-norma keislaman, nilai-nilai Islam. Wal babus sadis, dan pintu yang keenam, fihin nasara wasmuhus sa'ir. Yang keenam adalah berisi orang-orang Nasrani. Kenapa orang-orang Nasrani dipilihkan levelnya lebih tinggi dari orang-orang Yahudi? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Latajidanna ashaddan nasi 'adawatan latajidanna ashaddan nasi 'adawatan lilladzina qalu al-yahud. Yaitu kalian akan mendapati orang-orang yang paling benci dengan Islam, yaitu orang-orang Yahudi. Walatajidanna aqrabahum mawaddah, dan kalian pun akan mendapati orang-orang yang mendekati kecintaan kepada kalian, minimal senang dengan kalian, minimal gembira dengan kedatangan orang-orang muslim. Alladzina qalu inna nasara, yang mana mereka mengatakan diri mereka adalah Nasrani. Dan ini merupakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memilihkan level orang-orang Nasrani di atas level orang-orang Yahudi. Lalu kenapa orang-orang Nasrani ini dipilihkan level yang lebih tinggi? Dzalika bi annahum qalu. Hal itu terjadi karena mereka mengatakan, dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhban wa annahum la yastakbirun. Di antara kalangan orang-orang Nasrani itu terdapat al-qissisin, terdapat para pendeta, terdapat para pastor, yang mana mereka tidak pernah menyombongkan diri mereka. Itu sebabnya derajat atau level orang-orang Nasrani di atas orang-orang Yahudi. Fihin nasara wasmuhus sa'ir, yang mana pintu neraka tersebut dinamakan sebagai as-sa'ir. Kemudian setelah itu malaikat Jibril menghentikan ucapannya. Tsumma amsaka Jibril alaihi salam hayaan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu alaihi salatu wassalam,
Karena ini yang baru disebutkan berapa? Baru 6. Yang satunya malaikat Jibril nggak mau ngasih tahu. Hingga akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Ala tukhbirini man sukkanul bab as-sabi'." Tidakkah engkau menjelaskan kepadaku? Tidakkah engkau menginformasikan kepadaku siapa para penduduk dari pintu yang paling tinggi, yaitu pintu yang ketujuh? Siapa? Faqal fihi ahlul kabair min ummatik alladzina matu wa lam yatubu. Para penduduk itu berasal dari orang-orang yang mengerjakan al-kabair, yang mengerjakan dosa-dosa besar, min ummatika, dari hambamu, dari umatmu, alladzina matu wa lam yatubu, yang mana mereka meninggal dunia dan belum sempat bertaubat. Fakharra Nabi sallallahu alaihi wasallam maghsyiyan alaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pingsan setelah mendengar hal tersebut. Maghsyiyan alaihi. Fawada'a Jibril ra'sahu ala hijrihi hatta afaqa. Kemudian setelahnya malaikat Jibril menggendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kepala beliau di pangkuan malaikat Jibril tersebut. Hatta afaq. Sampai Nabi itu terbangun. Falamma afaqa, ketika Rasulullah terbangun, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, azumat musibati washtadda huzni. Sungguh musibahku semakin besar dan kesedihanku pun semakin menjadi-jadi. Au yadkhulu ahaduhum min ummatin nar. Apa benar di antara umatku ada yang masuk ke dalam neraka? Qala na'am. Malaikat Jibril pun menjawab, iya. Ahlul kabair min ummatik, yaitu orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar dari umat. Summa baka Rasulullah wa baka Jibril. Kemudian Rasulullah pun menangis setelah mendengarkan hal tersebut. Kemudian malaikat Jibril pun menangis setelah melihat kekasihnya menangis. Dan ini di antara hikmahnya adalah saat kita melihat kekasih kita sedang bersedih, saat kita melihat saudara semuslim kita sedang ditindas, sedang mengalami kesedihan, maka kita pun minimal ikut merasakan kesedihan tersebut. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Satu muslim dengan muslim yang lainnya seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Idza istaka minhu 'udwun, apabila satu bagian saja merasakan sakit, maka pasti bagian yang lain pun akan merasakan sakit. Saat kita sakit kaki misalnya, kemudian kita pun merasakan sakit kepala, maka seluruh badan kita akan merasakan sakit. Tidak ingin melakukan pekerjaan misalnya, pengennya tiduran terus. Maka itulah sejatinya seorang muslim dengan muslim yang lain saling menguatkan. Yashuddu ba'duhum ba'd. Sebagaimana yang dilakukan oleh malaikat Jibril ketika melihat kekasihnya menangis. Padahal Rasulullah SAW manzilahu wahtajaba 'anil nas. Kemudian Rasul nggak mau lagi ketemu sama manusia, nggak mau lagi ketemu sama sahabat. Bahkan la yakhruju illa ila salat. Maka Rasulullah sudah azan. Baik. Kita selesaikan ini, kemudian kita azan. Kemudian Rasulullah SAW tidak pernah keluar dari rumahnya, melainkan hanya untuk sholat. Hingga akhirnya Abu Bakar, salah seorang khalifah yang sangat dekat dengan Rasulullah, mengetuk pintunya. Fawaqafa bil bab, kemudian mengatakan, Assalamualaikum ya ahla baitir rahmah, hal ila Rasulillahi min sabil. Apakah ada cara untuk bertemu dengan Rasulullah? Falam yujibu ahadun fatanahha bakiya. Kemudian Abu Bakar pun pulang dengan menundukkan badannya sambil menangis. Kemudian terjadi setelahnya Umar bin Khattab, semuanya hingga akhirnya
anak Rasulullah SAW, Fatimah binti Muhammad, yang mendatangi ayahnya tersebut. Dan ini insya Allah bisa dibaca sendiri di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya. Mudah-mudahan ada terjemahannya di Google atau di PDF yang lain. Dan ini kisah yang sangat menakjubkan agar hati-hati kita bisa mulai tergugah kembali, agar hati-hati kita mulai menumbuhkan keimanan-keimanan, agar kita semakin bertakwa dan menjalankan ketaatan dengan lebih baik dari hari-hari berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga ini yang saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Bila mana ada kebaikan, ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada kekeliruan, kesalahan, maka datangnya dari diri pribadi, kekurangan ilmu dan was-was dari syaitan, laknatullahi alaihim. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk saya yang berbicara dan untuk bapak-bapak dan para hadirin yang mendengarkan. Kita akhiri majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.